Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan nikmatnya berupa sehat wal afiat, hingga kita bisa terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, yang kita kenal dengan daring ini. Dan ini merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Begitupun juga seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya. Anak-anak sekalian, Bapak akan melanjutkan kembali pada episode kedua ini, yaitu tentang pembelajaran akidah. Akidah bab 2 yang kita akan bahas adalah tentang Asmaul Husna. Kalau kemarin Bapak membahas tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat kata subhanallah, kemudian sebagai kalimat tasbih, kemudian Allahu Akbar, kalimat takbir, dan Masya Allah. Hari ini atau kali ini Bapak akan membahas 3 dari Asmaul Husna. Tentunya adik-adik ingat dan pasti hafal, karena setiap hari kalau kita di sekolah kita selalu membaca Asmaul Husna ya. Masih ingat ada Asmaul Husnanya atau hafalan Asmaul Husnanya ya? Coba dibaca sedikit saja. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Dari situ, kalimat itu biasanya kita baca sebelum kita masuk kelas masing-masing. Kita berkumpul di lapangan, kita membacakan Asmaul Husna, dilanjutkan dengan selawat, kemudian membaca doa. Dan doa pagi petang ini yang rutinitas kita baca setiap hari. Namun yang terpenting saat ini adalah, apakah adik-adik tahu arti dari setiap Asmaul Husna yang dibaca? Tidak akan Bapak bahas semuanya yang 99 ya, tapi akan Bapak bahas 3 dari Asmaul Husna yang tadi juga Bapak sebutkan atau kita bacakan bersama-sama. Apa itu? Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, Al-Quddus ya, War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam, dan seterusnya. Itu kita baca setiap hari. Al-Malik. Al-Malik artinya adalah Sang Maharaja atau Maha Merajai. Berarti di sini sifat Allah ini menerangkan bahwa Allah itu adalah zat yang merajai seluruh yang ada di alam dunia maupun yang ada di akhirat nanti. Dunia beserta isinya, langit beserta isinya, bahkan akhirat nanti pun adalah yang menjadi raja atau yang menjadi maharaja Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kesimpulannya semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang raja. Alam ini ya, alam ini misalkan baik, alam ini baik atau tidaknya tergantung Allah.
hancur atau tetapnya, kekalnya tergantung Allah. Maka kita sebagai hamba Allah, ya, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, hendaknya kita terus beribadah dan terus mendekatkan diri kepada Allah, memohon, meminta keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat nanti. Ini Al-Malik. Jadi Al-Malik adalah Allah yang maha merajai. Raja, kalau kerajaan dunia yang dipegang oleh manusia itu ada waktunya. Kerajaan dunia yang dipegang manusia itu hanya beberapa periode. Presiden misalkan, presiden hanya bisa 5 tahun. Kalau dia masih bagus, ya, dia masih bagus, maka bisa mengajukan kembali pemilihannya dan menambah menjadi 5 tahun ke depan. Tetapi kalau tidak bagus di masyarakat, maka presiden itu akan digantikan dengan yang lain. Tetapi Allah sang Raja Maharaja tidak pernah ada yang bisa menggantikan. Makanya kita harus tahu juga sifat-sifat Allah yang 20. Ada yang dihafal sifat Allah yang 20? Ya, coba Bapak ingatkan ya, sama-sama mari kita baca sifat Allah yang 20. Mau dilakukan ataupun tidak silakan. Ya, yang enak kita lakukan ya. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat dan seterusnya. Kalau kita bisa menyanyikan sholawat, kita bisa menyanyikan sifat-sifat Allah, kita bisa menyanyikan Asmaul Husna, sungguh indah didengar dan sangat sejuk di hati. Misalkan adik-adik sambil membantu ibunya di rumah, sambil menyapu, mencuci piring, baca Asmaul Husna, baca selawat, itu lebih enak. Atau mungkin adik-adik yang sudah punya adik kecil misalkan, ya, sambil memberikan susu, sambil dibacakan selawat, subhanallah. Allah akan cinta kepada hambanya yang selalu berzikir. Bahkan Nabi Muhammad akan cinta kepada hambanya yang selalu berselawat. Apa kata Nabi? Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Orang yang mau membacakan selawat kepada Nabi 1 kali saja, maka Allah akan membalas kepadanya kebaikan 10 kali. Jadi kalau kita baca 1 kali selawat, 1 kali kebaikan untuk baginda Rasul, sesungguhnya itu adalah untuk kita, karena Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Bayangkan kalau adik 1 hari membaca selawat 10 kali, maka berapa ganjaran pahala yang adik-adik sekalian dapatkan. Subhanallah. Baik, kalau tadi Bapak bacakan sifat Allah yang 20, diantaranya adalah wujud. Allah itu ada. Wujud artinya ada, berarti Allah itu ada. Kita jangan takut bahwa kehidupan kita, ya, rezeki kita, kesehatan kita tergantung kepada kitanya. Kita ingat kepada Allah atau tidak, Sang Khalik yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Maka oleh karena itu kita ingat sifat Allah, sifat wujud. Allah itu ada, ya. Di mana? Allah ada di mana-mana. Bukan berarti Allah itu banyak, tidak. Karena saking hebatnya, saking agungnya, Allah bisa mengetahui semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ya. Semua makhluk, baik yang berada di rumah, bahkan yang berada di luar rumah, atau mungkin berada di tengah hutan, atau mungkin yang ngumpet di bawah lautan, ya. Semuanya Allah tahu apa yang dia perbuat dan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, ya, kita jangan pernah berbuat maksiat, kita jangan pernah berbohong.
kalaupun orang tidak tahu kita berbohong atau kita berbuat yang tidak baik, tetapi ingat, Allah akan mengetahui perbuatan kita, ya. Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bukankah dalam surat Yasin Allah katakan seperti itu? Al-yauma, kata Allah, nakhtimu, Allah akan tutup nanti mulut-mulut kita. Mulut kita akan ditutup, mulut adik-adik nanti akan ditutup oleh Allah di hadapan Allah. Ketika Allah akan mempertanyakan perbuatan-perbuatan adik-adik, maka mulut adik-adik akan ditutup. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Ayat selanjutnya, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita yang akan berbicara, tangan-tangan kita yang akan mengatakan apakah benar atau apa yang kita perbuat, yang kita lakukan selama di dunia. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga kaki kita akan menjadi saksi saat itu nanti. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kita perbuat selama ini. Baiklah adik-adik sekalian, ya, dalam sifat 20 tadi mohon adik-adik hafalkan, ya. Syukur-syukur bersama dengan artinya. Jadi tahu bahwa Allah pertama katanya wujud, punya sifat wujud, ada di mana ada, bahwa Allah itu ada bukan tidak ada, ya, meskipun kita tidak bisa melihat tapi kita bisa merasakan. Seperti hanya kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita tidak tahu Allah itu di mana, tapi kita tahu, kita bisa rasakan bahwa Allah itu ada. Makanya dalam sholat supaya kita khusyuk, kita menghadap kepada Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui atau untuk merasakan bahwa kehadiran Allah hadir saat itu, menyaksikan apa yang kita lakukan atau menyaksikan apa yang sedang kita perbuat. Misalkan kita sholat, berarti Allah menyaksikan sholat kita. Kita sedang puasa, Allah menyaksikan puasa kita, dan seterusnya. Kemudian ada lagi sifat Allah yang 20 tadi adalah baqa. Allah itu kekal. Ya. Jadi Allah tidak akan pernah musnah, Allah tidak akan pernah mati. Beda dengan manusia. Maka sifat yang lainnya Allah mengatakan mukhalafatun lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya. Ya. Allah berbeda dengan makhluknya. Baiklah adik-adik, selanjutnya ini yang pertama. Yang pertama adalah Al-Malik, yang menjadi raja. Allah yang menjadi raja, yang maha merajai. Kemudian sifat kedua atau Asmaul Husna yang kedua disebutkan adalah Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Ya, zat yang maha perkasa. Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Jelas Allah itu maha perkasa. Allah maha hebat. Ya, bukti keperkasaannya. Siapa yang mampu menciptakan alam dunia ini? Siapa yang mampu menciptakan gunung yang sebesar itu? Siapa yang mampu menggali lautan atau menciptakan lautan yang sedalam itu? Hanya keperkasaan Allah, ya, yang mampu menciptakan semua alam, juga semua benda-benda yang ada di langit. Makanya, ya, dalam bukunya diterangkan, dijelaskan hal tersebut di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Jum'ah, ya, surat Al-Jum'ah dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Sadaqallahul azim. Yang artinya yusabbihu lillah, semua makhluk yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di langit dan juga yang ada di lautan, yusabbih, bertasbih. Yusabbih, bertasbih lillah, kepada Allah. Ma fis samawat, apa-apa aja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa semua yang ada makhluk di muka bumi ini. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Itulah
sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Al-Malik, yaitu Al-Malik, kemudian Al-Quddus, yang ketiga Al-Aziz, dan Al-Hakim, dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah ini merupakan kebesaran yang Allah miliki dan tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Kemudian sifat ketiga adalah Al-Quddus. Apa itu Al-Quddus? Ya. Setelah Al-Malik, Al-Aziz, kemudian yang ketiga Al-Quddus. Al-Quddus artinya Maha Suci. Berarti Allah itu adalah zat yang maha suci, zat yang tidak bisa dikotori dengan apapun, zat yang suci. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Allah itu baik, Allah itu suci, maka cinta kepada yang suci-suci, maka cinta kepada yang baik-baik. Maka adik-adik di rumah, ya, bantu orang tua jaga kebersihan rumahnya, karena Allah paling suka dengan rumah yang selalu bersih, yang ditata dengan rapi, yang selalu dibersihkan, disapu, dipel. Ya, adik-adik bantu gak ibunya di rumah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu membantu pekerjaan orang tua, yang dapat meringankan pekerjaan orang tua. Baik, sebelum itu, ya, karena tidak bisa panjang lebar, maka saya cut dulu sampai di sini. Nanti dengarkan kembali episode keduanya untuk hari